Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipan Nugraha, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Debi. Beliau mengajar kelas 6 di SD Karangmulia. Beliau yang akan saya lakukan observasi, Pak Debi ya. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat, Pak Debi ya. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melakukan percakapan observasi pada Debi ya. Tujuannya yaitu supaya Pak Debi bisa lebih siap lagi, bisa lebih percaya diri lagi ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya pembelajaran yang nanti akan Pak Debi lakukan di kelas ya. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Debi. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Debi capai itu kira-kira seperti apa? Dalam pembelajaran yang saya akan terapkan nanti, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan instruksi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik planet dalam sistem tata surya dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan instruksi, siswa dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya dengan benar. Itu mungkin tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan ketika pembelajaran. Jadi ada dua Pak ya. Jadi melalui instruksi, yang pertama bisa mengidentifikasi tentang sistem tata surya. Yang kedua, melalui instruksi juga siswa dapat mendemonstrasikan tentang sistem tata surya ya. Nah, kemudian ini area pengembangan yang ingin Bapak capai kira-kira seperti apa? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran nanti, itu yang saya akan lakukan. Yang pertama yang dikembangkan itu keterampilan, yang kedua juga pengetahuan. Itu mungkin Pak ya. Jadi ada pengetahuan siswa dan juga keterampilan ya. Oke. Nah, nih bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik itu dalam strategi, model dan metodenya, Pak? Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya akan terapkan nanti ketika waktu pembelajaran, strategi yang saya lakukan yaitu strategi berdiferensiasi. Kenapa saya memilih strategi tersebut? Dikarenakan untuk kelas genep ini mempunyai kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Saya menyimpulkan bahwa strategi yang pas untuk pembelajaran yaitu berdasarkan diferensiasi. Kemudian metode yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu metode PJBL, karena PJBL ini nantinya si siswa itu akan diberikan sebuah masalah sehingga si siswa itu juga dapat mencari jawaban yang mereka pertanyakan sehingga siswa dapat mengetahui apa yang mereka pertanyakan tersebut. Kemudian untuk tadi model, saya akan menggunakan model ceramah dan juga model diskusi. Jadi strateginya berdiferensiasi Pak ya, karena kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kemudian metodenya PJBL dan juga modelnya Bapak melakukan ceramah dan diskusi. Oke Pak ya. Nah, bagaimana di media yang akan Bapak gunakan di kelas? Saya lihat media yang cocok untuk pembelajaran nanti yaitu menggunakan proyektor atau infocus Pak. Jadi menggunakan proyektor pemanfaatan ya Pak ya, teknologi di sekolah. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Untuk pembelajaran yang telah saya susun ini direncanakan pembelajaran itu akan dilakukan pada hari Jumat minggu sekarang Pak. Jam ke 1. Jadi Bapak akan melakukan pembelajarannya hari Jumat yang ke-1. Nah, nanti saya akan masuk Pak ya. Nanti saya akan melihat jalannya pembelajaran atau saya akan supervisi Bapak di dalam kelas Pak ya. Nah, sebelum diakhiri nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah juga Pak Ipan telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya juga mempunyai gambaran ketika saya pembelajaran nanti dilakukan di kelas 6, saya akan menggunakan strategi diferensiasi, kemudian metode yang saya akan gunakan yaitu metode PJBL, kemudian
pendekatan atau model yang saya lakukan itu dengan cara ceramah dan juga diskusi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi itu Pak ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mensupervisi Bapak dengan baik Pak ya. Kemudian nanti juga kita akan melakukan percakapan pasca observasi Pak ya, yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik juga, Bapak Dr. Arif Budiman. Nanti beliau akan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah Bapak lakukan di kelas dan juga tentang supervisi yang saya lakukan Pak ya. Nah sekian percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak lebih siap lagi, Bapak lebih percaya diri lagi, dan juga pembelajarannya berjalan dengan lancar Pak ya. Nah sekian mungkin percakapan pas pra observasi yang saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku keadaannya hari ini? Siapa yang hari ini tidak sekolah? Kenapa sakit? Ya, mudah-mudahan teman yang kita tidak sekolah hari ini karena sakit diambil penyakitnya dan dikembalikan juga kesembuhannya seperti semula. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai, jadi kalian itu diharapkan dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak, rotasi, dan revolusi bumi. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi karakter planet dalam sistem tata surya dengan benar melalui kegiatan instruksi. Siswa dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya dengan benar. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau bertanya kepada kalian semua. Sekarang ini waktunya apa? Siang atau malam? Ya, pagi itu termasuk siang. Kenapa itu dapat terjadi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa bisa terjadinya siang dan malam? Karena apa? Karena ada gravitasi. Kemudian apa? Ada lagi yang lain? Adanya rotasi bumi, di mana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya waktu siang dan malam. Kemudian kalian pernah tidak melihat atau mendengar ada planet selain bumi? Pernah tidak? Apa yang kamu ketahui? Planet apa yang kalian ketahui selain bumi? Ada Mars, ada Jupiter, ada Neptunus. Itu merupakan planet-planet yang berada di tata surya Bima Sakti, ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita ini tinggal di planet apa? Planet Bumi. Planet Bumi adalah salah satu planet yang titik-titik manusia.
yang dihuni atau ditinggali manusia. Jadi planet bumi adalah planet yang di dalamnya ada makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Itu adalah planet yang kita huni hari ini. Kalau ketika siang hari ya, keadaan langit seperti apa? Cerah, terlihat terang ya. Kalau di malam hari terlihat. Nah, kembali lagi ke tadi, kalian ingat tidak bahwa terjadinya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi. Dalam pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang adanya rotasi, revolusi. Ya, masih ingat rotasi itu apa? Rotasi itu adalah terjadinya perputaran bumi. Waktunya berapa lama bumi itu mengalami rotasi? Berapa? 1 tahun atau 24 jam? Jong yang 1 tahun. Jong yang 24 jam. Angkat tangan pakai yang kanan bagus. Nah, itu ya. Jadi, bumi mengalami rotasi itu membutuhkan waktu selama 24 jam. 1 kali rotasi. Sekarang kalau revolusi itu terjadi ketika bumi mengelilingi matahari. Membutuhkan berapa tahun? Membutuhkan 1 tahun atau berapa bulan? 12 bulan. Itu adalah perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Sudah paham sampai sini? Sudah tahu? Nah, kalau sudah paham dan sudah tahu, mari kita sekarang belajar mengenal planet-planet yang ada di Bima Sakti atau tata surya Bima Sakti. Kalian juga tadi ada yang menyebutkan Bumi, Mars, Jupiter. Nah, mari kita sama-sama untuk belajar mengenai planet-planet yang ada di tata surya. Ini adalah terlihat oleh kalian semuanya. Nah, di sini ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Ini yang pertama. Ini apa? Matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar berapa? 332.830 massa bumi. Jadi dapat kita bayangkan bahwa matahari itu ukurannya 300.000 kali lipat besar planet yang kita huni ya. Nah, selanjutnya di sini ada planet-planet. Selain matahari, ada juga anggota benda-benda langit lainnya, yaitu planet-planet. Anggota benda-benda langit yang memiliki berbagai variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus,
yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Nah, ini yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah salah satu planet yang paling dekat jaraknya dengan matahari, ya. Nah, planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 80 juta kilometer. Nah, dari mana? Dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius bisa dilihat ketika saat waktu fajar dan waktu senja. Makanya planet Merkurius ini dapat dikatakan sebagai bintang fajar atau bintang senja. Karena Merkurius ini akan terlihat dan muncul pada waktu-waktu senja. Nah, Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari dalam satu kali putaran membutuhkan waktu 88 hari. Kalau bumi 1 tahun 88 hari berapa bulan kira-kira? 3 bulan, ya, kira-kira kurang lebih 3 bulan. Namun bumi membutuhkan waktu 12 bulan. Jadi perputaran atau revolusinya itu sangat cepat. Kemudian selanjutnya ada planet Venus. Planet Venus ini merupakan planet kedua terdekat selain Merkurius. Venus ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dalam sistem tata surya yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer jaraknya dari matahari ke planet Venus itu jaraknya adalah 108 kilometer. Nah, permukaan planet Venus ini dikelilingi awan tebal, ya, sehingga sulit untuk dilihat. Kemudian selanjutnya ada planet Bumi. Planet Bumi ini adalah planet ketiga yang mempunyai jarak, ya, dengan matahari itu. Jadi ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi. Itu adalah susunan matahari, susunan planet dari matahari. Jadi Bumi ini adalah planet ketiga terdekat. Selanjutnya ada Mars. Nah, ini adalah planet keempat. Nah, planet Mars ini merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki ukuran kecil dari Bumi dengan diameter 6,6800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 280 juta kilometer. Membutuhkan waktu revolusinya yaitu sekitar 687 hari. Kemudian ada Jupiter. Ini adalah planet kelima dalam anggota tata surya. Dapat terlihat semuanya? Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah video, ya, video tentang tata surya. Coba semuanya perhatikan, ya. Perhatikan semuanya, ya. Halo teman-teman, saya Naomi. Ada 4 hal. Perhatikan, nanti Bapak akan memberikan kalian Pertama, lembar kerja siswa, ya. sistem tata surya berada di dalam alam
matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita adalah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari, sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat keenam dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet 3 yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ketujuh dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun.
Itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat ya. Be smart, be happy. Sudah melihat video tadi? Nah, itu merupakan penjelasan mengenai planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, nanti ya kita akan mengisi sebuah lembar kerja yang bertujuan melalui kegiatan kalian telah melihat video tadi yang ditayangkan. Kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi planet dalam sistem tata surya dengan benar ya. Ini kan sudah berkelompok. Nanti Bapak harapkan semuanya ini mengikuti kerja kelompok. Jadi semuanya mengikuti, jangan ada yang diam saja. Karena nanti Bapak melihat atau akan menilai kerjasama keaktifan kalian dalam kegiatan kerja kelompok ini. Paham? Paham ya? Dimulai ya. Mulai dari sekarang kalian dapat mengerjakan dalam APD yang telah diberikan. Nama kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah diberikan. Mari. Bareng-bareng semuanya mengerjakan pekerjaan. Bareng-bareng semuanya. Bareng-bareng semuanya kerjakan. Nah, bareng-bareng, makanya semuanya ikut mengerjakan ya. Wah, ingat-ingat. Tadi kan kalian melihat tayangan video yang telah Bapak tampilkan di depan. Sekarang coba kalian ingat tidak hasil melihat video di depan ya. So, waktunya 5 menit lagi.
kerjakan yang ini dulu ya. Udah semuanya. Ayat 2 ayat. Udah ya, habis waktunya. Kita setiap kelompok diharapkan mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan ya. Udah ya, sekarang kelompok ini dulu boleh. Ya, dengan kelompoknya boleh ke depan ya. Nah ya, sekarang siapa yang akan memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya? Boleh, yang keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lanjutkan. Yang pertama, ini dari gambar tersebut ada planet apa saja? Saturnus, Venus, planet yang memiliki kehidupan adalah Bumi. Planet yang paling jauh dengan matahari Venus. Planet yang paling dekat dengan matahari Merkurius. Planet terbesar dalam sistem surya Jupiter. Planet yang dijuluki bintang fajar atau senja Venus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok
yang telah tampil ke depan ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah penampilan kelompok terakhir tersebut mudah-mudahan kita semuanya dapat mengerti atau paham atau tahu hasil dari diskusi yang telah kalian tadi lakukan. Jadi, Bapak simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi, yang disebut rotasi itu adalah ketika planet itu berputar pada porosnya, dan revolusi adalah ketika planet itu mengelilingi satu kali putaran, yaitu revolusi. Kemudian planet yang ada di tata surya kita ini semuanya ada berapa? Ada 78. Yang terdekat dengan matahari adalah planet Merkurius, dan planet yang paling jauh dengan matahari adalah Venus, dan planet yang di dalamnya dihuni oleh makhluk hidup ada planet. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini dapat bermakna, dapat juga menjadi pengetahuan baru kalian. Jadi ketika misalkan ada adik atau saudara yang menanyakan tentang tata surya, kalian telah mengetahui tentang ilmu tata surya. Nah, mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini dapat bermakna. Ditutup pembelajaran hari ini dengan dipimpin doa oleh Martin. Martin. Siap. Kalau adik mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iban Nugraha, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumedang, SDN Karangmulya, Kecamatan Situraja, dalam coaching supervisi akademik yang dimana saya masih ditemani oleh Bapak Debi sebagai yang di observe, dan juga sudah dihadiri oleh pengajar praktik saya Bapak Dr. Budiman. Assalamualaikum Pak Dokter, assalamualaikum Pak Debi. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu kabarnya, bagaimana kabarnya Pak Debi, Pak Dokter? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan ya Pak Debi ya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditujukan kepada Pak Debi ya. Apa perasaan Bapak ketika kemarin dilakukan observasi yang sudah berlangsung? Perasaan yang pertama kali, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya, pertama itu terasa terganggu Ya. tapi setelah berjalannya waktu yang akhirnya rasa terganggu tersebut mulai tercairkan dengan kebiasaannya tersebut. Jadi awalnya tercanggung, grogi mungkin ya, sedikit ngeblank mungkin ya karena ada saya di dalam kelas ya. Oke, ya Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, bisa diceritakan Pak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan ketika kemarin melakukan pembelajaran?
Nah, area yang dikembangkan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu tentang pengetahuan peserta didik ya, dan juga keterampilan peserta didik. Untuk ranah keterampilannya yaitu siswa itu diharapkan mampu mengetahui tentang sistem tata surya, dan untuk ranah keterampilannya itu siswa itu dapat mengelompokkan planet-planet yang ada di tata surya Bima Sakti. Jadi kemarin ranahnya itu yang pertama mungkin pengetahuan ya Pak ya, keterampilan ya. Oke. Jadi siswa mampu mengetahui tentang sistem tata surya. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apakah sudah berhasil dilakukan belum itu pengembangannya? Menurut Bapak? Menurut saya secara keseluruhan pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan baik ya, namun ada beberapa kendala itu karena mungkin kemarin dikelompokkannya satu kelompoknya itu terlalu banyak, jadi ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya saya akan berinisiatif untuk mengurangi dalam satu kelompoknya, sehingga satu kelompoknya itu mungkin 1 sampai 3 kelompok untuk mengantisipasi kegiatan siswa yang tidak aktif. Nah, jadi belum maksimal mungkin ya, belum maksimal di area pengembangannya, tapi intinya sudah mendekati ke berhasil ya Pak ya. Tapi tadi saya juga menangkap kalau Bapak itu menghadapi tantangan ada anak yang memang kurang aktif ya, karena banyaknya dalam satu kelompok mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira nih kenapa anak itu tidak aktif selain kebanyakan tadi anggota kelompoknya? Menurut Bapak kira-kira? Mungkin karena gaya belajarnya yang tidak sesuai dengan kelompoknya mungkin. Kemudian bisa juga kesiapan siswanya yang belum siap dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin dari kekurangan-kekurangan tersebut, saya untuk kedepannya untuk mengelompokkan siswa juga sesuai dengan kebutuhan siswa yang dibutuhkan, seperti anak yang gaya belajarnya visual, audio visual ataupun kinestetik. Mungkin untuk kedepannya akan menyesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi itu yang mungkin solusi yang mungkin akan Bapak terapkan agar anak itu terlihat aktif ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih nanti kita bisa berbicara kembali setelah Bapak merealisasikannya nih. Kira-kira Bapak kapan mau akan merealisasikannya? Mungkin secepatnya Pak untuk melakukan perbaikan dalam gaya belajar. Ya, jadi saya tunggu Pak ya cerita Bapak lagi ketika Bapak sudah menerapkan solusi yang tadi Bapak ucapkan, Bapak bicarakan kepada saya, dan mudah-mudahan kita bisa bincang kembali supaya saya tahu nih apakah Bapak berhasil atau tidak dalam menangani masalah yang Bapak hadapi gitu ya. Oke, mungkin itu sekarang saya mau minta umpan balik dari pengajar praktik atau tanggapannya mengenai hasil observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih Pak Ivan. Yang saya cerna, yang saya simak antara Pak Devi sama Pak ini luar biasa hasil observasinya. Karena kemarin ya tanggal berapa observasi? Hari ini Cuma kemarin tanggal 11. Pak Devi ini luar biasa Pak Devi. Pak Devi kelas berapa aja? Kelas 6. Pak Ivan tadi yang dibahas tentang apa? tata surya. Sistem tata surya, kelas 6. Pasti banyak kesulitan yang tadi diutarakan oleh tadi ya, kesulitan. Setelah beres ada kesulitan, ada solusi nggak tadi? Solusi yang tadi telah dipaparkan ke Pak Ivan, mungkin untuk kedepannya saya akan membentuk kelompok kecil dalam setiap kelompoknya,
Kemudian yang kedua mungkin saya akan membenahi gaya belajar saya dengan kebutuhan peserta didik khususnya di kelas 6. Seperti itu Pak mungkin untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Luar biasa nih Pak Dedi. Pak Dedi ada kesulitan pasti ya kalau kita mau belajar itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi Pak Dedi bisa memberikan solusi itu luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan tadi ya secepat mungkin ya tadinya Pak Dedi yang luar biasa. Sekali lagi sukses, terima kasih untuk Pak Dedi. Mudah-mudahan kemudian berikutnya lebih mantap lagi. Itu aja barangkali Pak Ipan. Ya, terima kasih Bapak Rektor atas tanggapan dan umpan baliknya mengenai hasil observasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam sesi percakapan pasca observasi. Tidak banyak yang saya ucapkan, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi sebagai guru yang sudah saya observasi dan juga kepada Bapak Dokter selaku pengajar praktik yang sudah memberikan umpan balik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arif Budiman, MPD, selaku pengajar praktik Kabupaten Sumedang angkatan ke-11. Alhamdulillah saya tadi sudah menyaksikan tentang pasca observasi antara Pak Ipan dengan Pak Dedi. Ini merupakan luar biasa. Terima kasih buat Pak Ipan, ini guru penggerak angkatan ke-11 luar biasa, sudah sesuai dengan aturan-aturan tentang COVID di sini. Terima kasih juga kepada Pak Debi yang sudah memberikan penjelasan tentang waktu untuk kegiatan pasca observasi di sini. Pak Debi sudah luar biasa, sudah mengeluarkan kata-kata banyak kekurangan dan sebagainya. Ternyata Pak Debi sudah bisa bersama-sama bagaimana hasil dan sebagainya. Karena Pak Debi dengan Pak Ipan itu sudah komunikasi dengan baik. Sekali lagi buat Pak Ipan luar biasa, sukses, terima kasih, tetap menggerakkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.